warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita teruskan mengambil hikmah pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah dengan meneruskan membaca kitab Jawahirul Bukhari. Meneruskan yang kemarin, saya mohon maaf yang kemarin tidak sampai akhir maksimal karena ada gangguan. Kita teruskan yang kemarin, ya, hadis 451 sudah. Hadis 452 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhalat masuk al-mar'atu, siapa perempuan, an-naro kepada api neraka. Naudzubillah, perempuan ya ini, perempuan. Fihi rotin, sebab kucing, robatot yang mengikat siapa mar'ah kepada kucing. Falam tut'im, maka tidak memberi makan siapa mar'ah kepada kucing. Walam tada, dan tidak membiarkan siapa mar'ah kepada kucing. Ta'kulu, makan apa kucing, min khosyashil ardi, dari rumput-rumput tanah. Min khosyashil ardi, dari rumput-rumput tanah saking laparnya. Padahal biasanya kucing itu tidak makan rumput, tapi karena saking laparnya dia sampai makan rumput karena dia diikat terus. Yang mengikat perempuan. Tapi hadis ini berlaku juga kepada laki-laki. Laki-laki yang membiarkan hewan kelaparan, apalagi perempuan yang khusus disebut di sini, maka dia akan disiksa masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau diperluas, bukan hanya kucing, apapun saja hewan peliharaan yang tidak diberi makan dengan baik, maka itu menjadi dosa yang sangat besar, sehingga menjadikan pemiliknya akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Di sini masuk ke neraka masih sekarang belum, tapi Rasulullah sudah mensabdakan dakhalah, telah masuk dengan fi'il mati. Ini menunjukkan peristiwa yang belum tapi sudah terjadi, menunjukkan ini namanya pasti akan terjadi. Pasti terjadi, walaupun belum, sudah pasti akan masuk neraka perempuan tadi karena dia membiarkan kucingnya diikat sampai kelaparan. Kalau laki-laki yang banyak, biasanya di rumah-rumah senang memelihara burung. Kalau burungnya tidak diberi minum, tidak diberi makan, maka itu adalah salah satu sebab bagi dia akan masuk ke dalam neraka. Ya Allah, naudzubillah. Laki-laki senang miara burung. Selain burung apa ya? Sapi ya, sapi. Sapi kalau tidak dingaritkan,
tidak diambilkan rumput sampai dia kelaparan, maka itu menjadi sebab dari masuk neraka. Naudzubillah. Selain sapi apa ya? Kambing, ayam, ya. Bebek, ya. Bebek itu semua harus diberi makan. Orang yang salah faham dianggap hanya kucing saja, sehingga kucing diperhatikan, diberi makan, tapi pada ayam, burung, kambing tidak diberi makan. Salah itu. Diberi makan semua. Dan lebih diperluas lagi anakku, kita jangan fokus kepada hewan saja. Hewan saja tidak diberi makan sudah menjadi sebab masuk ke dalam neraka, apalagi manusia. Manusia yang dalam binaan rawatan kita, kalau kalian dalam tanggungan orang tua, kalian dalam tanggungan orang tua, sehingga setiap bulan diberi kiriman uang, makanan orang tua. Suatu saat orang tuanya lupa. Rupanya bukan sebentar, rupanya 3 bulan. 3 bulan kalian tidak dikirim untuk makan. Karena teledor, karena sembrono, sehingga kamu jadi kelaparan. Karena kelaparan maka kamu seperti kucing tadi sampai makan rumput-rumput. Maka itu akan menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Naudzubillah. Kalau sekarang anakku, alhamdulillah sudah ada teknologi komunikasi yang canggih. Kalau tinggal telepon, kalau uang atau sangunya habis, tinggal telepon kepada orang tua. Kalau dulu zaman-zaman kakak kamu, bapak kamu, ibu kamu selama belajar di pondok pesantren, kalau uang habis, beras habis, tidak bisa telepon karena jauh tidak ada telepon zaman dahulu. Kalau istilah zaman dahulu kirim pesan. Uang saya habis, beras saya habis, kirim pesan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada telepon, sehingga saking senangnya telepon, uangnya masih banyak sudah telepon, sudah mengultimatum orang tua, Bu, ini sudah kurang seminggu loh. Alhamdulillah sudah tidak kelaparan di pondok pesantren. Lanjut. Babu idza waqa'at dzubabu fil ina. Bab apabila jatuh lalat di wadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a apabila jatuh adzubabu lalat fi syarabi ahadikum, di minuman salah satu kamu. Kan sering ya saya sendiri mengalami di minuman itu kejatuhan lalat. Bagaimana? Ini petunjuk Rasulullah. Kalau minuman kita kejatuhan lalat, sebelum kita meneruskan membaca, saya ingin tanya, kalau minuman kita teh, susu, ada yang minum kopi? Kopi ya, kopi, teh, susu, ya. Ada yang minum kopi, alhamdulillah ya. Ya, karena kopi itu warnanya hitam, makanya yang minum jadi hitam. Iya. Untung saya tidak minum kopi, makanya putih. Yang putih bukan kulit saya, gigi saya yang putih. Kalau kopi, teh, susu kemasukan
Dibuang itu yang kita lakukan. Menurut Rasulullah jangan dibuang. Fal yaumis, maka sebaiknya mencelupkan siapa ahad hu kepada lalat tadi. Summal yadzi, kemudian mengambil siapa ahad hu kepada lalat. Jadi lalatnya ketika jatuh di gelas, kita tenggelamkan lalat tadi, kemudian diambil dibuang lalat tadi. Itu petunjuk Rasulullah. Jadi yang dibuang bukan kopi, bukan susu, bukan teh. Fa inna, maka sungguhnya, sungguh ya, sungguh itu artinya kita tidak tahu dan tidak yakin. Maka Rasulullah mensabdakan sungguh, percayalah kamu. Fa inna fi ihda janahaihi, sungguhnya di salah satu janahai, dua sayapnya lalat, de'an ada, de'an apa de'un ini? Saya kok tidak lihat harokatnya. Kok dibaca de'an, kenapa ya? Oh pinter, isimnya inna ini. De'an dibaca nasab karena menjadi isimnya inna ya. Yang menjawab tadi yang putra, alhamdulillah ya. Sudah pinter sekarang. Wal ukhra, dan sayap yang lain, syifaan ada obat. Ini petunjuk Rasulullah. Jadi di sayap lalat itu salah satunya obat, salah satunya racun. Jadi kalau dicerupkan nanti akan netral racun yang ada di sayapnya itu. Saya terus terang, kalau kemarin saya ulas secara sains teknologi penelitian, ini saya tidak tahu. Dan seingat saya belum ada penelitian yang mempelajari mungkin dengan alat canggih sekarang, mikroskop, dilihat bagaimana sayap satunya lalat, bagaimana sayap satunya yang lain. Saya mengharap kalian setelah selesai dari belajar ini nanti akan meneruskan ke fakultas-fakultas sains teknologi, sehingga amin Allahumma amin, sehingga tampil sebagai seorang ilmuwan muslim dan menyelidiki hadis ini, kemudian diteliti sayap lalat ini satu, sayap lalat ini yang kedua, sehingga ketemulah secara teknologi. Tapi sesuai yang kemarin, kita sudah pasti percaya dan yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah, pasti. Jadi petunjuknya, kalau ada lalat jatuh ke gelas minuman, maka langsung dibuang, salah. Ditenggelamkan lalatnya, kemudian dibuang. Minumannya tetap diminum memang, sudah kadung buat. Babu ini saya pilihkan hadis ini karena penting, sering terjadi kepada kita sehari-hari. Termasuk bukan hanya minuman, sayur, kuah. Ya, kalau ada sayur atau kuah itu di mangkok ada lalat jatuh, maka jangan dibuang eman-eman sayurnya. Dibuang ini kotor, bukan. Petunjuk Rasulullah ditenggelamkan kemudian dibuang. Itu petunjuk Rasulullah pada sayur. Eman-eman sudah buat lama dan mahal, masa dibuang. Untuk selanjutnya silahkan dibuka halaman, sudah saya tandai, ini penting, halaman 498. Bagi yang kitabnya lain, hadis 729. Hadis 729. Hadis 729. Babur riya was-sum'a wat-tawadhu'i. Babur riya was-sum'ati
tawaddu'i. Riya artinya itu dari kata ro'a, melihat. Riya artinya pamer. Pamer agar dilihat orang terhadap kebaikan dan ibadah, itu riya. Insya Allah sudah tahu semua tentang riya ini. Pamer, ya pamer. Yang agak jarang adalah sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a, mendengar, artinya pamer, memperdengarkan. Kalau tadi kan ru'ya, riya memperlihatkan. Kalau sum'ah memperdengarkan amal baik kepada orang lain, karena itu pamer. Nah, ini menghinggap menjadi penyakit kita semua. Kenapa kita semua? Bukan hanya kamu anakku, termasuk saya. Saya ini yang mengajar kalian terkena penyakit riya dan sum'ah. Bagaimana cara menghilangkan dua penyakit riya dan sum'ah ini? Kita pamer agar dilihat orang, sum'ah pamer agar didengar orang. Mari kita kita ikuti petunjuk Rasulullah dalam hadis 729 an salama qala sami'tu, mendengar siapa saya kepada Jundab namanya. Jundab namanya orang radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man samma'ah. Man adapun orang sama adalah berpamer-pamer pendengaran. Bagaimana arti Indonesianya ya? Sum'ah ya, saya buat sudah biar tidak panjang, karena tadi sudah diterangkan artinya secara panjang. Saya perpendek dengan menyerap bahasa Arab langsung. Man sama siapa orang adalah siapa adapun siapa orang sama adalah sum'ah siapa man. Sama maka akan sum'ah Allahu siapa Allah bihi kepada man. Coba dilihat di bawah karena hadisnya pendek, keterangannya bagaimana yang dimaksud. Orang sum'ah kepada orang sum'ah maka Allah akan sum'ah. Aiman adhara amalahu riya'an linnasi adharahullahu niyatahu alfasidata fi amalihi yaumal qiyamati wa faddahahu ala ru'usil ashhad. Artinya man adapun orang adhara menampakkan siapa orang amalahu kepada amalnya orang, amal baik tentunya ya. Dia menampakkan kepada orang amal baiknya, bersedekah, mengaji Al-Quran, tadarrusan, tarawihan, puasa. Tujuannya apa? Riya'an nasi, karena ini maf'ul li ajlih, riya'an nasi, karena riya, pamer kepada manusia. Jadi kalau tidak pamer tidak apa-apa. Tujuannya ini hati yang tahu, hati kamu yang tahu, karena pamer, riya kepada manusia, pamer. Jadi kalau pergi kamu sholat ke masjid, dilihat orang karena tidak pamer tidak apa-apa. Tujuannya hanya ikhlas karena Allah. Tapi kalau pamer, riya an-nas, riya pada manusia, adharu akan menampakkan Allahu siapa Allah, dia tahu kepada niatnya man al-fasidata yang buruk, yang rusak, fi amalihi pada amalnya man yaumal qiyamati di hari kiamat, wa faddaha dan membeberkan, mengungkapkan siapa Allah hu kepada man ala ru'usil ashhad di atas depan-depannya ashhad, persaksian orang banyak. Itu artinya. Jadi kalau kita beramal baik jangan pamer, jangan riya, jangan pamer, jangan riya. Amal baik, kalau amal buruk untuk apa kita pamer? Amal bagus maksudnya. Seperti sekarang ini. Oh lanjut.
Wa man yuroi, adapun siapa orang yuroi adalah pamer agar dilihat. Kalau sama tadi pamer agar didengar. Yuroi pamer agar dilihat. Yuroi adalah riya atau pamer. Siapa man yuroi maka akan pamer. Allahu siapa Allah bihi dengan man. Keterangannya keterangannya nomor 10 di bawah, lihat footnote catatan kaki nomor 10. Fala yadfaru min diyahi illa bi fatihatihi. Maka fala yadfaru, maka tidak akan mendapat siapa man min riyaihi dari kepamerannya man illa bi fatihatihi, kecuali dengan keburukannya man, wa idhari su'i niyatihi, dan penampakan buruk niatnya man. Na'udzubillah min dzalik, kita semua berlindung billahi kepada Allah min dzalik, dari niat pamer itu semua. Allahumma rzuqna ikhlas fil amal wa husnan niyati. Ini doa ya. Allahumma ya Allah urzuqna, berilah kami, berilah rezeki kami, berilah rezeki Engkau ya, siapa Engkau Allah. Nah kepada kami al-ikhlas, kepada ikhlas fil amali di dalam amal, wa husnan niyati, dan kepada baiknya niat fihi di dalam amal. Linaguna, supaya ada kami ya Allah minal muqarrabin, adalah dari orang-orang yang dekat indaka di sisimu ya Allah. Jadi kita harus memohon ikhlas kepada Allah ya, ikhlas. Keterangannya karena hadisnya pendek, keterangannya kalau apapun saja yang kita lakukan itu harus hatinya ikhlas. Seperti kayaknya sudah pernah saya terangkan, ada kalau bulan puasa ini salah satu ibadah yang baik adalah membaca Al-Quran, katanya tadarrusan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran di musola, di masjid, suaranya luar biasa baik, ganteng, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena didengar pakai speaker orang satu kampung. Kalau speakernya tidak ada, padam atau rusak speakernya, tidak mengaji Al-Quran. Loh kok tidak mengaji? Listrik padam, speaker rusak, ya berarti baca Al-Qurannya karena ada speaker. Kalau tidak ada speaker, tidak baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Itu riya apa sum'ah kira-kira? Sum'ah bukan riya, karena ingin didengar orang banyak, ingin didengar orang banyak. Kalau lagi di atas panggung pakai sound system, di shooting, dilihat orang banyak, maka berdoanya sambil mengangkat tangan, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, sampai menangis, menetes air matanya. Tapi kalau sedang sendiri ya tidak yang begitu. Itu sub'a apa riya? Riya karena ingin dilihat orang. Ya. Ini kalau santri zaman dahulu, bukan sekarang, zaman dahulu. Kalau baca sholawat di musola malam Jumat, bacanya biasa. Ya Nabi sana anaika. Karena tidak ada yang melihat, hanya teman-teman sendiri. Tapi kalau sedang di atas panggung acara imtihan, ya Nabi, itu santri zaman dahulu. Kalau sekarang ya, karena dilihat orang banyak pakai sound system, di shooting, direkam, maka tampil sebaik mungkin. Nah begitu ya. Jadi hati-hati, ini pekerjaan hati. Ya,
ya, hati. Dan ini menjangkiti bukan hanya santri, termasuk saya ini. Contoh saya sendiri anakku. Saya mengajar, membaca kitab, karena dilihat oleh santri banyak, apalagi disiapkan apa ini, kamera-kamera syuting di upload di YouTube, kemudian saya mengajar sebaik mungkin. Tapi kalau dalam kamar kita tidak disyuting, saya tidur terlentang terlelap. Ya, maka mengajarnya saya karena ingin dipuji orang, maka itu termasuk riya apa sum'ah? Riya juga, sum'ah juga. Kedua-duanya menghinggapi saya. Ya, hati-hati saya, hati-hati diri saya. Hati-hati itu semua. Anak-anak juga harus begitu, hati-hati hatinya. Baca niat dalam hatinya. Baca niat dalam hatinya. Yang tahu siapa? Kamu sendiri yang tahu, bukan orang lain. Tidak ada orang lain. Di kitab awal, kalau tidak salah, kitab Bidayatul Hidayah, saya baca di awal itu oleh musannif Imam Ghazali, hadis tentang riya sum'ah itu ditaruh di hadis awal untuk menunjukkan sebelum kita mulai mengaji harus mempermurni niat kita. Dalam hadis itu insya Allah di sini ada, nanti saya carikan. Ada nanti di hari kiamat orang itu mempunyai amal yang sangat banyak, mengaji Quran banyak, sholat malam banyak, mengaji kitab banyak, membaca hadis banyak, sehingga malaikat bangga, diiringi malaikat banyak naik ke langit, kemudian dihaturkan kepada Allah. Apanya ini? Amalnya itu dihaturkan, dipersembahkan, disetorkan kepada Allah amalnya. Ketika sampai kepada Allah, amal yang banyak yang diiringi malaikat banyak tadi, Allah katakan, lemparkan ke orang tadi. Allah tidak senang. Kemudian ada lagi suatu, kalau tidak salah sampai 3 kali, ada 3 orang amalnya banyak begitu, lemparkan ke orang tadi. Ya. Kenapa? Secara singkat hadis itu, kenapa begitu? Karena amal yang banyak tadi dikerjakan bukan karena Allah. Dia mengajar terus, murok bahasa Maduranya, mengaji, mondok terus, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Sehingga ketika amal kita sudah selesai disetorkan ke Allah oleh malaikat, maka Allah tidak suka karena amal itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Naudzubillah, saya agak panjang menerangkan ini karena ini sering menghinggapi hati kita. Saya perterang keterangannya, saya lanjut, termasuk mengajar belajar ini anakku, kalian belajar ilmu agama ini, belajar kitab ini sekarang, coba dilihat hati kalian. Saya tidak tahu, teman kalian tidak tahu. Enak ya kalau belajar kitab, belajar agama enak. Kenapa tidak enak? Nanti kalau sudah pinter, sudah alim, pulang ke rumah jadi Pak Kiai, jadi Bunyai, orang yang dihormati orang lain. Kalau Pak Kiai, Bunyai lewat, semua orang menunduk. Kalau undangan, kalau diundang Pak Kiai atau Bunyai dijemput, tidak datang sendiri tapi dijemput. Kalau pulang diantar. Enak tidak itu? Enak Pak Yai, enak Bunyai. Kalau apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Maduranya berkat, ya, berkat. Berkatnya Pak Kiai, Bunyai sama tidak dengan undangan yang lain? Tidak sama. Kalau yang lain dibungkus
pakai bakul kecil. Kalau Pak Kiai punyai tempatnya bukan bakul kecil tapi bak besar. Kan enak itu jadi Pak Kiai punyai. Saya perluas keterangan ini karena ini penting. Kalau yang lain hanya datang duduk saja. Kalau Pak Kiai disediakan permadani, di depannya bermacam-macam minuman, tak mana yang dia sukai. Saya memang pernah mengalami. Di depan saya ada kopi, susu, teh. Loh kok banyak sekali? Engki mana saya kesokani ajunan. Enak. Apa minumannya 3, makanannya macam-macam di depan. Itu. Tapi kalau itu menjadi tujuan kita belajar agama, maka itu termasuk karena manusia, bukan ikhlas karena Allah. Maka jauhilah. Kalau bersalaman kepada orang biasa kan orang biasa saja begini. Tapi kalau salaman kepada Bunyai atau Pak Kiai, selain salaman begini menundukkan badan kemudian mencium tangan. Maka orang yang tujuannya hanya ingin dihormati, ingin dicium tangannya, itu amalnya berarti tidak ikhlas. Sehingga ada ini saya tidak tahu persis, cuma cerita. Ada seorang kiai kalau salaman tangannya disodorkan ke orang agar dicium. Begitu. Begitu. Karena kalau tidak dicium dia tersinggung, kurang ajar tidak dicium. Udah tahu saya ini kiai. Begitu ya. Agak luas keterangannya karena ini urusan hati. Hati-hati anakku, hati-hati. Ya, jadi kita belajar agama ini bukan ingin dihormat orang, bukan karena ingin dapat berkat besar, bukan ingin dapat minuman yang banyak, bukan agar dijemput diantar, bukan kalau kita lewat orang nunduk semua, tapi ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena apa-apa. Lanjut ya. Saya pilihkan itu hadis 429 ya. Sebentar, kemarin terburu-buru. Saya lihat jam sekarang. Alhamdulillah sudah jam 8 kurang. Allah cepat sekali. Baru berapa hadis sudah jam 8 kurang. Satu hadis lagi sebelum berlanjut. Satu hadis lagi yaitu halaman 528, agak ke belakang. 528 hadis 785 hadis 785. Babu la tattabi'anna sunana man kana qablakum wa ithma man da'a ila dhalalatin. Wa an Abi Sa'id aidan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna. Ini saya tadi salah membacanya. La tattabi'unna apa la tattabi'anna? Ini agak sulit ini. Ayo dijawab. La tattabi'unna apa la tattabi'anna? Karena sudah ada harokatnya la tattabi'unna. Tattabi'unna apa la tattabi'anna? Ayo dijawab. Putri dulu saya dahulukan, yang putri dulu menjawab sebelum yang putra. Kalau yang putra ini perkara remeh ini ya, sambil penjamkan mata bisa, kalau terutama ini banyak ustadz ini. La tattabi'unna apa la tattabi'anna? La tattabi'anna. Iya. Baik, kita perinci. Oh ya, yang putri sudah menjawab.
yang putra, yang ustadz ini, ayo silakan. Ya, karena agak sulit saya terangkan sekarang. Saya perinci. Tattabi'uh itu fi'il madi apa mudhari? Apa amar? Apa isim? Tattabi'uh itu amar madi mudhari. Isim. Isim fi'il mudhari, pintar. Fi'il mudhari, alhamdulillah, betul fi'il mudhari. Yang menjawab tadi Ustadz Sidi. Fi'il mudhari. Kok tahu fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'ah yaitu ta. Jadi asalnya taba'ah. Taba'ah kemudian yadba'u, tadba'u. Mudhari. Kalau mudhari itu akhirnya dibaca rofa, yadba'u, tadba'u. Kemudian diberi lam. Lam ini lam apa kira-kira ya? Bingung. Lam ini pasti, kalau pasti berarti lam taukid. Lam pasti. Lam taukid. Kalau lam taukid tidak beramal nasab, jadi tetap tabi'u. Tabi'u. Nunnya ini adalah nun apa namanya? Nun taukid. Sungguh. Jadi Rasulullah ini menggunakan dua penguat di sini, dua penguat, yaitu penguat pertama lam, penguat kedua yaitu nun. Pasti akan ikut sungguh. Jadi lam yang pertama pasti, yang kedua sungguh. Jadi dua penguat Rasulullah ini menunjukkan bahwa akan terjadi sungguh. La tattabi'unna, pasti akan mengikuti sungguh. Siapa kamu? Oh ya, ini kan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari huruf mudhari'nya ta. Kalau ta artinya adalah kamu, antah. La tattabi'unna, pasti akan ikut sungguh siapa kamu, sunanah, kepada sunnah. Apa sunnah? Di bawah torik, jalan. Jolik, torik, sunan itu jamak taksir dari sunnatun. Sunanan itu jamak taksir dari sunnatun, jalan, metode, kebiasaan. Bahasa Maduranya lapan, metode, kebiasaan, apa ya, habit. Apa saja yang menjadi kebiasaan, mangka qablakum, orang-orang karena yang ada siapa man qablakum, sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. Shibron bishibrin, antara jari kelingking dengan jempol itu apa namanya? Kalau bahasa Maduranya secengkang, bahasa Maduranya. Bahasa Sibron itu secengkang. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin ada ya. Sejengkal. Oh iya, sejengkal. Oh, berarti bahasa Indonesianya sejengkal. Sama dengan bahasa Genteng ya. Sibron sejengkal dengan sejengkal, bisibrin dengan sejengkal. Jadi sedikit. Sejengkal itu ya sekitar berapa senti ya? Ada 10 senti. Jadi sedikit, pelan-pelan, sejengkal 10 senti. Wa dhiro'an bi dhiro'in. Dhiro'an itu ini, dari bahu ke ujung tangan. Apanya? Sehasta. Kalau bahasa Maduranya sedepah. Sehasta bidhiro'in, sehasta. Mulai dari 10 cm sampai berapa? 1 meter.
dengan 1 meter sampai jauh sampai panjang. Lau dahulu seandainya masuk siapa mangkana qablakum juhra dhabbin kepada lobang biawak. Dhabbin itu biawak. Biawak tahu ya? Biawak tahu itu bahasa Maduranya apa biawak? Oh iya, berekai. Nah, lubang berekai itu besar apa kecil? Besarnya kira-kira ada 2 meter. Tidak ada. Orang masuk ke lubang berekai itu sulit apa mudah? Sulit karena mungkin ya hanya berapa meter. Tapi diumpamakan Rasulullah, seandainya orang sebelum kamu itu masuk ke lubang berekai yang kecil itu kamu sulit, tapi tab'atuhum, Masya Allah, akan ikut kamu hum kepada mangkana qablakum. Jadi mereka ikut ke lubang berekai yang sulit kamu masuki, kamu sabda Rasulullah akan ikut masuk juga ke sana. Sulit tapi tetap ikut. Kulna bertanya, kami penasaran, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang diikuti oleh umat Muhammad nanti di akhir zaman itu Rasulullah? Al-Yahudu, apakah orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang Nasrani. Jadi yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Qala menjawab Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Itu artinya nanti di akhir zaman sabda Rasulullah, pasti kalian semua akan ikut jejak langkah-langkah kebiasaan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, walaupun sulit dan tidak masuk akal. Hadis ini saya pilihkan anakku karena sekarang sudah banyak terjadi. Sekarang umat Islam lebih bangga ikut kepada sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, behavior ini bahasa behavior bahasa geteng ini. Kalau yang lain tidak paham, mohon maaf ya. Behavior bahasa geteng, behavior atau bahasa yang lain habit itu kebiasaan mereka diikuti semua. Contohnya kemarin sudah saya ulas. Contohnya orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa melakukan namanya pacaran. Laki-laki merasa malu kalau tidak punya pacar perempuan. Perempuan merasa malu kalau tidak punya pacar laki-laki. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita sekarang sudah ikut. Kalau tidak punya pacar dianggap malu. Satu. Yang kedua sudah saya ulas kemarin, yaitu tentang apa? Ulang tahun, happy birthday. Itu dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani. Tapi sekarang sudah banyak umat Islam melakukan hari ulang tahun, happy birthday. Kemudian bernyanyi dan tidak masuk akal. Apa tidak masuk akalnya? Orang Yahudi Nasrani menyiapkan lilin, kemudian ditiup. Kita mengikuti mereka walaupun tidak masuk akal dan sulit. Lilin sulit carinya, mahal belinya, kita siapkan lilin. Kemudian tidak masuk akalnya, setelah lilin ditiup, kemudian tepuk tangan. Bagaimana kok bisa begitu? Tiup lilin saja menjadi ditepuk tangan. Kemudian menyanyikan lagu yang didiktikan mereka, kita hafal semua. Happy birthday to you, happy birthday to you.
Itu tebakan Rasulullah, nanti akan ikut kamu kepada kebiasaan Yahudi Nasrani. Kira-kira sekarang belum ada apa masih jauh ya? Ada. Tapi kalau yang ada saya yakin ini pasti yang putra semua ini. Nah, lakukan ulang tahun. Juga apa kemarin sudah saya ulas Happy New Year, Happy New Year. Ulah apa perayaan tahun baru. Itu orang Yahudi Nasrani. Kalau orang Islam sekarang ikut-ikut semua. Kalau menjelang tahun baru naik sepeda motor keliling, kemudian niup trompet, malam-malam itu jam 12 bisa naik sepeda motor keliling. Yang dilakukan ini laki-laki apa perempuan? Banyak laki-laki. Kemudian setelah jam 12 kemarin saya ulang lagi dihitung mundur. Dihitung mundur apa itu? Final countdown. 10, 9, 8, terus 2, 1, trompet bunyi semua. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh sunnah Rasulul. Salah. Itu dia dilakukan oleh orang Nasrani, Yahudi. Rasulullah tidak ada itu, tapi kita ikut kepada mereka walaupun tidak masuk akal dan sulit sampai masuk ke liang biawak, kita ikut. Selain itu coba dicari apa saja yang tidak dilakukan Rasulullah, kita ikut. Banyak itu anakku, banyak ya. Silahkan dicari, teliti apa yang dilakukan mereka, yang kita ikuti. Sengaja saya pilihkan hadis ini agar kita lebih hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, karena patron kita, teladan kita, contoh kita adalah Rasulullah, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Kalau malam-malam bangun jam 12, jam 2, jam 1, Rasulullah dalam rangka apa? Rasulullah bangun jam 2, jam 3 malam dalam rangka sholat tahajud, berdoa, bermohon kepada Allah. Tapi ada orang kalau suruh bangun jam 2, jam 3 ngantuk. Ngantuk. Tidak bisa ngantuk. Waktu enak-enaknya tidur. Tapi kalau pertandingan sepak bola antara Argentina melawan kesebelasan Bundek, jam 2 malam, kira-kira tidur apa ngorok? Bangun demi menonton Argentina melawan kesebelasan Bundek. Iya, itu. Jadi tidak berat, tidak ngantuk, bangun tidur itu. Sementara kalau mengikuti Rasulullah menjadi berat. Masya Allah, inilah yang diramalkan oleh Rasulullah dan sudah terjadi zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati anakku, hati-hati. Sangat banyak sekarang sudah apa ini, sudah diramalkan oleh Rasulullah, nanti akan terjadi, pasti akan ikut sungguh. Hal-hal yang lain, kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, itu dianggap kuno, dianggap jadul, dianggap ketinggalan zaman, karena salam assalamualaikum. Tapi kita dengan bangga, dengan pongah, dengan enteng mengucapkan selamat pagi, selamat sore, atau itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa yang dari Genteng, good morning, good evening, good afternoon. Ya, maklum kalau yang lain tidak mengerti, mohon maaf, ini bahasanya orang Genteng ya. Kalau yang lain ya tidak mengerti ya, maklum. Begitu, sangat enteng kita melakukan itu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Nah,
Yang melakukan seperti itu kita. Tapi kalau assalamualaikum kita jadi malu, jadul. Kenapa? Sudah diterangkan Rasulullah. Sampai masuk ke lubang biawak kita ikut. Tidak logis dan sulit, tetap kita ikut dengan bangga. Ya, dengan bangga. Itu saya kira cukup pembacaan hadis kita kali ini. Dari saya ini untuk mengganti yang kemarin yang ada gangguan. Seperti kebiasaan sekarang dilanjut santri. Santri mic-nya kayaknya sudah disiapkan. Silakan yang putra dibaca sekarang. Halaman berapa? Silakan. Tidak ada. Oh ya, silakan dibaca. Cek loh. Oh, ini sudah ada mic-nya. Ayo, silakan. Hati-hati ini didengarkan semua ini ya. Ayo, hati-hati dibaca. Halaman Satu suto belu. Oh iya, pakai bahasa Madura boleh. Bahasa Madura. Satos petok belu. Halaman Satos petok belu. Okey, hadis nomor 143. 143. Oh, boleh. Halam mengalir. Hadis 243. Oh, gireng mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahiyatil masjid wa salatid duha wa tatawu'i fi baiti wa syahri Ramadan. Bagus, terus. Babu tahiyatil masjid tining panika bab di dalam nerangakeun salat tahiyatul masjid wa salatid duha ban salat duha wa tatawu'i ban salat sunat taki fil baiti di dalam rumah wa syahri Ramadan ban di dalam bulan Ramadan. Terus. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, diceritake dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Basir Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalana lakana masuk pasira salah situ sampean kepi, idza dakhalana lakana masuk ahadakum pasira salah situ sampean kepi al-masjid dari masjid fala yajlis maka tuju pasira ahad hatta yusalli sampai salat pasira ahad rakaat ini ada 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritake dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ada Abu Abi Hurairah radhiyallahu anhu awsani awasiyat kaula Khalili pasira kanca kaula bisala sin kalaban telo perkara la ada'uhunna ci ada'u pasira kaula hatta muta sampai mati pasira kaula saumin situng ropana afasak salah satu ayamin kalaban telo areng mingkuli sehari dari saben bulan wa sholati duha ban 2 salat duha wa naumin ban tedung ala witrin atas salat witir. Cukup 2 hadis. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Pok capok bedah dari laki saya mau. Makin kulit roa tanya apa saya asmana ki buruk itu. Rosi dari Kak Dimma Rosi. Oh to kabar. Manabi nomor WA na tanya tibi ke orang lagi. Rosi dari Batu Kabar. Bagus. Alhamdulillah. Biasa telok saya macah. Ada 3. Ayo yang ke nomor 2 ganti selain Rosi. Oh ke tibi tidak boleh. Kimun tidak tu boleh. Saya kedua abeli ke bini. Untuk bini malai seimbang, jangan hanya metode superjet, silahkan. Kan banyak selain saya belajar metode superjet, mungkin memakai bahasa Madura ya toren halaman sepenapa. Mik nyon tolong paringaki ke santri bini, ke santri putri. Halaman berapa? Silahkan.
Ayo, mic-nya diedarkan ke temannya. Oh iya, sebentar. Kalau kemarin sebatas tingkat dasar ula dan tingkat menengah wusto, sekarang boleh tingkat ulya tinggi. Seingat saya tingkat ulya tinggi itu ada 3 orang, tingkat paling atasnya yaitu musyawirat 3 orang juga boleh. Daripada kosong seperti 2 hari yang lalu kosong tidak ada yang membaca. Silakan dibaca yang ulya maupun musyawirat dari putri. Silakan dibaca halaman berapa? Halaman 422 hadis 553. 405 halaman 422 hadis 553. 422. Tidakkah dibuka yang lain? 422 hadis 553. Silahkan dibaca hadis 553. Ya betul ya, yuk silakan dibaca. Babu adapun tungkap dinikahi almar'atu siapa perempuan li arba'i khilali karena 4 banyak-banyak perkara. An Abi radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi, tungkahu dinikahi almar'atu siapa perempuan li arba'in 4 perkara. Limaniha karena kekayaannya mar'ah, wali karena kemuliaannya mar'ah, wa jamaliha dan kecantikannya mar'ah, walidiniha dan keagamannya mar'ah. Fatbah, maka memilih siapa kamu bidatid dini dengan perempuan yang mempunyai agama, taribat maka beruntung yadaka kedua tanganmu. Iya, bagus. Sudah. Baik, ini kayaknya saya hafal suaranya kelas ulya tertinggi. Siapa namanya ini? Oh iya, ini pinter ini. Kan putranya Bapak Kiai Fahri, betul ya? Iya, hafal saya. Ini santrinya banyak, pasti sudah pinter ini. Ya, untuk menghormati sama dengan yang lain, silahkan bertepuk tangan untuk Aini. Ya. Oh, jangankan baca ini, Aini ini juga sudah jago baca yang lebih sulit dan tebal. Kayaknya sudah baca kitab muhadzab. Muhadzab yang tebal itu sudah bisa dia. Apalagi ini ya. Alhamdulillah dari Amparaan. Karena sudah tahu semua ini, karena banyak santrinya, jadi kalau ada yang berminat bisa langsung menghadap kepada orang tuanya. Saya tambahi kalau berani ya. Takutnya belum apa-apa sudah gemetar nanti, baru lihat dalamnya sudah kayak KO. Nah, ini bagus. Kurang 1 selain ini, silahkan siapa, ayo. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor sana. Hadis nomor sanga. Oh, pakai bahasa Madura boleh, tidak apa-apa. Pakai bahasa Madura, jangan hanya pakai metode superjet, boleh. Berarti awal hadis nomor sanga. Kayak bahasa Madura, gireng. Nomor sangat mungkin kalau nak awal kita pakai nomor sangat gireng, baca Bismillahirrahmanirrahim. Babu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiene panika narang akin bab cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
minal imani pen sebagian dari iman. Anhu ban riwayatake dari Anas bin Malik Aidan qala radhiyallahu muka ridai pasarallahu Allah anhu dari Anas bin Malik annahu sa'angkun Anas bin Malik panika qala atabu pasarah Anas bin Malik qala atabu pasarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Terus la yu'minu ta'iman pasar ahadukum salah situng sampean satajah hatta aku nasaing kepada pasar ahad panika ahabba cinta pasar ahad ilaihi dak nabi min walidihi terimpang dari cintana orang tuana ahad wa waladihi ban anak ahad wa nasiban manusia ajma'ina satajana. Bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Benar. Ini pakai bahasa Madura tapi benar. Ini yang saya harap kemarin berkali-kali saya sampaikan. Dia jangan hanya metode superjet saja, karena di pondok pesantren ini banyak metode yang dipelajari ya. Ada yang dari Pamekasan metode al-iktisyaf, boleh al-bifta, boleh dari pondok pesantren lain boleh memakai seperti itu. Kalau yang sudah tadi metode superjet, kalau yang tadi alhamdulillah. Ya saya tanya sekarang, tadi yang membaca dan benar siapa namanya? Nabilah. Dari mana Nabilah? Ambaraan. Kok hampir sama ya? Kemarin ada Nazilah ya. Nazilah, Wasilah. Sekarang Nabilah ya, hampir sama semua namanya alhamdulillah. Nabilah. Baik, saya kira sudah cukup anakku. Sudah 3 orang yang membaca alhamdulillah, dan saya senang karena sekarang sudah muncul yang putra juga sudah membaca 1 orang tadi. Sebagai penutup, ini agak lama sedikit karena kemarin mengajinya coba sebentar. Saya tanya, ini sekarang saya tanya. Terakhir tadi ajma'inah. Ajma'inah itu ya, ajma'inah itu bacaan rofa apa nasab apa jer? Ajma'ina nasab apa rofa apa jer? Jer. Yang jawab putri. Ajma'ina jer. Sekarang biar seimbang saya tanya putra. Kenapa ajma'ina kok dibaca jer yang putra? Mudhof ilaih. Bagus, jawaban salah. Ajma'ina bukan mudhof ilaih. Bukan mudhof ilaih, jawabannya salah. Yang jawab salah. Coba sekarang putra lagi sebelum ke putri. Ajma'ina kenapa jer? Kalau mudhof ilaih salah, kenapa? Tidak ada yang jawab. Kalau tidak ada yang jawab, saya tanya ke yang putri. Kenapa ajma'ina dibaca jer? Putri. Karena menjadi taukid. Taukid ajma'ina taukid. Ajma'u, akta'u, absa'u itu taukid. Taukid dari an-nasi. An-nasi dibaca jer karena an-nasi jer. Karena apa nasi jer? Atof, huruf atofnya adalah waw. Atof ke mana? Walidihi. Walidihi jar juga. Atofnya waw, atof ke mana? Waladihi. Walidihi. Yang tadi walad, ini walid. Walid itu jar. Kenapa walid itu jar? Karena kemasan huruf jar berupa min, pinter, min waladih. Maka ajma'ina itu jar juga karena taukid. Taukid itu ikut. Jarnya ajma'ina dengan nun apa dengan nasab?
dengan iya jernya dengan iya karena termasuk mudhof jamak mudzakkar salim. Wah, pinter semua yang putri ini. Ajma'ina itu jer karena jamak mudzakkar salim jernya memakai iya. Ini yang putri. Alhamdulillah, senang saya karena sudah dijawab dengan benar semua. Alhamdulillah. Ajma'ina itu jamak mudzakkar salim jer. Kalau rafa bukan ajma'ina tapi ajma'unah. Karena jer ajma'inah. Alhamdulillah. Begitu anakku, sudah selesai yang kita pelajari. Untuk besok biar tambah berkembang lagi, yang putra jangan hanya satu orang. Tadi alhamdulillah sudah dibaca satu orang. Bagi juga yang lain, tadi yang terakhir siapa? Nafilah ya, Nafilah. Bagi yang lain selain Nafilah boleh berpartisipasi membaca kitab, jangan hanya Nabilah. Jangan hanya Nabilah, yang lain boleh memakai bahasa Madura. Jangan hanya memakai metode Superjet, bahasa Indonesia bisa bahasa Madura. Tining, mubtada tining, panikah. Boleh seperti itu ya, boleh. Alhamdulillah saya ulang, sudah dibantu oleh tim ustadz-ustadz yang pinter komputer. Metode Superjet ini sudah diupload di YouTube, tapi baru episode 7 apa 6, jadi masih awal. Jadi kalau adik kalian ponaan mau ikut belajar, jadi nanti bisa belajar dengan menyalakan YouTube metode Superjet. Sudah episode 7 kalau tidak salah. Selama puasa belum bisa menambah lagi ya. Saya lihat di YouTube itu banyak sekali metode-metode yang ditawarkan. Ada metode Al-Hidayah, ada metode Al-Luma, ada metode banyak sekali. Tapi yang itu rata-rata lebih kepada menengah ke atas, sangat lengkap sekali. Sementara metode kita ini dasar sekali, sehingga tidak terlalu sampai jelimet lengkap seperti menerangkan isim fiil, tidak ada. Dibaca anna apa inna, innama itu masuk apa, tidak ada di metode jilid 1 Superjet. Insyaallah nanti di jilid keduanya akan dilengkapi. Di jilid keduanya termasuk af'alul qulub, jamak taksir, wazan-wazannya itu yang lebih nanti di jilid 2-nya. Insyaallah saya terangkan dan saya buat bukunya. Sementara masih beredar dan dibaca, dipelajari santri itu masih tingkat dasar level 1. Level bawah, level 2-nya, level 3-nya insyaallah segera menyusul. Begitu anakku, agak lama sekarang, sudah ya lebih 20 menit dari biasanya, karena sebagai ganti kemarin hanya mengaji 25 menit karena ada gangguan. Alhamdulillah, Allah sekali lagi telah mengizinkan kita semua bisa mengaji sekarang bersama-sama. Kiranya sudah cukup, saya akhiri, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.